Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Update. Pemirsa, pandemi virus corona ini berdampak terhadap usaha layanan pijat tunanetra di Desa Jatipasar, Trawulan Mojokerto. Sejak 2 bulan terakhir, para pemijat kehilangan pelanggan. Ironisnya, sejumlah pemijat tunanetra yang terkena dampak pandemi COVID-19 tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dampak pandemi COVID-19 dirasakan berbagai pelaku usaha. Salah satunya Agus Zuliawan, pemijat tunanetra di Desa Jatipasar, Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Sejak terjadi pandemi virus corona, usaha panti pijat yang digelutinya kehilangan pelanggan. Pada hari biasa, Agus bisa memijat 4 hingga 6 orang. Saat ini hanya 1 orang atau bahkan tidak ada sama sekali. Sejak 2 bulan terakhir, ia nyaris tak mendapat penghasilan dan harus menutup usahanya. Agus juga mengaku tidak mendapat bantuan dari pemerintah, baik BLT dari Kementerian Sosial maupun dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Mojokerto. Mungkin saya hari Rabu itu ada program lagi, program anak cacat sama anak yatim piatu kalau nggak salah. Terus? Itu saya kira mungkin hari Rabu saya dapat, tapi ternyata nggak dapat sampai hari ini juga nggak ada konfirmasi sama sekali dari RT. Data dari Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Cabang Mojokerto menunjukkan dari 50 anggota sebagian besar tidak mendapat bantuan. Sebagian besar dari mereka terkena dampak COVID-19. Para anggota pun berharap mendapat bantuan khusus lewat Pertuni agar merata bagi semua anggota. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur. Informasi selanjutnya, pemirsa, pembatasan sosial berskala besar masih dilaksanakan. Namun sejumlah mal tengah mempersiapkan pembukaan kembali dengan protokol kesehatan berlandaskan kenormalan baru atau new normal jika nantinya PSBB berakhir. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat? Berikut liputannya. Ada senengnya, tapi masih ada takutnya juga karena kan kalau misalnya langsung dibuka langsung ramai gitu ya, kita kan nggak tahu ya. Jadinya takutnya masih ada yang terpapar atau gimana gitu. Kebijakannya menurut aku sih ada baik buruknya ya. Kalau baiknya kadang kayak masyarakat juga kan kadang butuh hiburan. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, terdapat sekitar 60 mal di Jakarta yang siap beroperasi kembali jika pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berakhir tanggal 4 Juni nanti. Salah satu di antaranya adalah Mall Grand Indonesia. Jika PSBB berakhir, Grand Indonesia akan kembali dibuka bertahap pada tanggal 8 Juni 2020. Pembukaan mal bertahap tersebut telah disiapkan berdasarkan imbauan Presiden Joko Widodo, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlandaskan new normal sesuai aturan Kementerian Kesehatan. Butuh sekitar seminggu 2 minggu untuk mempersiapkan sebelum kami buka, yaitu dengan adanya pembersihan, kita harus disinfektan beberapa area, kita harus memasang air conditioner terlebih dahulu, perputaran udara supaya bagus. Jadi memang dibutuhkan persiapan yang cukup lama pada saat sebelum kami buka. Selain di Jakarta, mal di wilayah Bekasi juga tengah mempersiapkan diri menyambut akhir PSBB. Transmart Juanda Bekasi berencana akan buka kembali di tanggal 5 Juni 2020 jika PSBB berakhir. Sementara itu, protokol kesehatan dilakukan sesuai aturan Kementerian Kesehatan, baik untuk konsumen serta kalangan karyawan. Kita adakan cek suhu untuk karyawan kita. Kemudian juga mereka tetap selama bekerja memakai masker. Dan juga kita mengupayakan ada semacam pembatas antara konsumen yang akan membeli barang dan juga membayarkan di kasir, seperti itu. Transmart merupakan perusahaan retail Indonesia di bawah Transcorp yang juga menaungi CNN Indonesia TV. Untuk bisa menjalankan new normal dan terhindar dari virus COVID-19, diharapkan baik pihak pusat perbelanjaan maupun konsumen bisa disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Sandra Insanasari, Sony Sulistiono, Jakarta.
Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan informasi dari mancanegara. Aksi protes atas kematian George Floyd semakin meluas. Meski pejabat kota New York tengah mencari jalan tengah untuk mencegah protes semakin meluas. Tetap bersama kami di CNN Indonesia News Update.